Halo teman-teman, balik lagi nih di Jackson You. DNB Audio Technik adalah perusahaan produsen pengeras suara dan audio profesional yang berkantor pusat di Backnang, Jerman. Dengan visi menetapkan standar dunia untuk teknologi, kualitas, dan dukungan sistem suara profesional, menjadikan produk speaker DNB berada di jajaran teratas Pro Audio. Produk-produk DNB terkenal mempunyai eksklusivitas dan keunggulan karena semua produknya merupakan buah pikiran dari para engineer Jerman serta tangan-tangan terampil dari seribuan karyawan di pabriknya. Kesuksesan DNB Audio Technik tak luput dari kisah sejarah panjangnya di dunia audio. Jadi, istirahat sejenak, siapkan kopinya, dan mari kita bahas kisah menarik perjalanan DNB Audio Technik. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk. Awal mula kesuksesan DNB Audio Technik dimulai pada 18 April tahun 1981 di sebuah desa kecil Korp Remurs, Jerman. Di saat itu, dua pemuda, Jürgen Daubert dan Rolf Bels, bertekad untuk membangun perusahaan audio mereka sendiri. Di saat itu pula mereka pun menuju ke kota distrik Weiblingen. Dengan tegas serta penuh tekad, Daubert dan Bels melangkah menuju balai kota dan mendaftarkan merek dagang mereka yang dinamai DNB Audio Technik sesuai dengan nama mereka. DNB Audio Technik pun resmi berdiri sebagai badan usaha kemitraan dan mulai membangun sistem audionya di garasi rumahnya. Hingga pada tahun 1985, DNB berhasil memasarkan lini produk pertama F1, F2, dan B1 beserta sistemnya. DNB juga membangun kerjasama dengan menggunakan sistemnya bersama penyanyi Herbert Grönemeyer di saat tur. Tahun 86-87, usaha kemitraan DNB diubah menjadi perusahaan umum. DNB juga meluncurkan produk E1 untuk broadcast. Setahun setelahnya, di tahun 1988, DNB mulai masuk ke pasar instalasi dengan mengeluarkan sistem 1220. Saat itu, DNB kekurangan tempat produksi, maka di tahun 1989, DNB memindahkan kantor pusat dan tempat produksinya di sebuah bekas pabrik pemintalan tua di kota Backnang yang berjarak 25 km dari tempat sebelumnya. DNB juga membuka kantor cabang luar negeri pertamanya di Inggris dan Skandinavia. Kemudian antara tahun 93 sampai 96, DNB sukses meluncurkan mainframe P1200 dan sistem point source C-series. Pesatnya perkembangan DNB Audio Technik juga ditandai dengan dibukanya kantor cabang Italia di tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997, DNB Audio Technik mulai menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital atau DSP dengan memperkenalkan produk power amplifier E-Pack. Kantor cabang luar negeri pun juga semakin diperluas. Antara tahun 98 sampai 2000-an, DNB sukses membuka kantor di Amerika Serikat yang kemudian disusul Jepang, Prancis, dan Spanyol. Saat itu pula DNB juga membangun pabrik keduanya di Jerman sana. Sampailah pada tahun 2003, DNB meluncurkan sistem Hue Series serta power amplifier D12. Sistem Hue Series ini terdiri dari speaker point source Hue 7 dan Hue 10, juga line array pertama yang diproduksi DNB yaitu Hue 1. Keduanya sudah lengkap dengan subwoofernya yaitu Hue Sub. Kemudian pada tahun 2004, DNB memperkenalkan teknologi Cardioid Subwoofer Array atau CSA serta software ROPC untuk memberikan kontrol terpusat dan pemantauan sistem. Teknologi CSA banyak diterapkan di produk subwoofer Hue series yaitu Hue Sub. Peralihan dari point source menuju line array juga membuat perusahaan ini berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk line array baru. Seperti pada tahun 2006, perusahaan ini meluncurkan G-Series, terdiri dari line array G8 dan G12 serta subwoofer G-Sub dan G-Infrasub. Perusahaan ini juga meluncurkan software kendali jarak jauh R1, software remote untuk mengendalikan seluruh perangkat DNB via Ethernet atau CAN bus yang terdiri dari kontrol ekualisasi, delay, level, switchable filter function, mute,
dan power. Kemudian pada tahun 2008, DNP semakin memperbanyak produksinya dengan membuka kantor baru dan memperluas pabriknya di Baeknang dari 900 menjadi 10.000 meter persegi. Pada tahun 2010, DNP meluncurkan T-Series, terdiri dari Titan yang merupakan produk hybrid antara Land Array dan Point Source. Selain itu, seri ini juga ada Land Array T10L, Point Source T10P, serta subwoofer T-Sub dan B4 Sub. Kemudian di tahun 2011, Cobepa dan Audiworld menginvestasi DNP Audio Technic. Setelah investasi ini, DNP telah melipat gandakan kapasitas produksinya, memperluas penjualan global secara signifikan, dan meluncurkan produk-produk yang sangat inovatif. Pada awal tahun 2012, DNP meluncurkan Land Array V-Series yang terdiri dari V8, V12, dan V-Sub. Tahun 2013, DNP juga merilis varian dari V-Series untuk instalasi yaitu VI8, VI12, dan VI Sub. Lanjut di tahun 2014, DNP meluncurkan amplifier varian tertingginya yaitu D80. Power amplifier ini berdaya 4000 watt, 4 channel. DNP juga merilis speaker kolom pertamanya XC Series, terdiri dari 16C, 24C, dan 24CE. Di tahun tersebut, DNP juga meluncurkan Y-Series yang terdiri dari Point Source Y7P dan Y10P, Land Array Y10 dan Y12, serta subwoofer Y-Sub dan B6 Sub. Y-Series juga ada untuk versi instalasi dengan tambahan akhiran I. Di tahun ini pula, DNP juga menunjuk CEO baru yaitu Amnon Harman. Tahun 2015, DNP juga merilis power amplifier khusus instalasi 10D dan 30D di ajang Infocom, serta power amplifier D20 dan monitor panggung Max 2 di pameran ProLight and Sound. V-Series versi Point Source juga dirilis tahun ini. Pada tahun 2016, DNP diakuisisi oleh perusahaan investasi Prancis Ardian dengan tujuan ingin mengembangkan produknya lebih jauh di pasar Asia Pasifik, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, dan juga untuk semakin memperluas posisi terdepan di pasar dalam negeri Eropa. Setelah akuisisi ini, DNP semakin berkembang pesat. Jumlah karyawannya yang semula 300-an meningkat hingga 1000-an karyawan di tahun-tahun berikutnya. Di tahun ini pula, DNP juga merilis produk baru 24S, 24SD, 21S Sub, Signal Engine DS10, serta subwoofer B22. B22 ini merupakan pengembangan dari subwoofer B2 lama. Tahun ini, DNP juga merilis software Noise Calc untuk mengukur emisi kebisingan suara pada produk DNP. Nah, di luar negeri emisi suara menjadi perhatian serius, di mana saat menggelar event atau konser, suara yang dihasilkan speaker tidak boleh bocor ke area luar dari acara tersebut. Noise Calc ini berperan untuk mengukur dari kebisingan suara pada area konser. Kemudian di tahun 2018, DNP mulai masuk di dunia audio imersif dengan meluncurkan Soundscape yang didukung Signal Engine DS100 serta software InSynth dan InSpace. Soundscape telah diuji coba untuk berbagai keperluan aplikasi mulai dari teater sampai konser live dengan tujuan menghadirkan pengalaman mendengarkan, melihat, dan merasakan sebagai satu hal yaitu imersif. Tahun ini, DNP merilis sistem GSL dari SL Series. Ini adalah sistem Land Array format besar di jajaran produk DNP Audio Technic. Terdiri dari GSL8, GSL12, SLG Sub, serta SL Sub. Tak ketinggalan, DNP pun merilis adik dari GSL yaitu KSL pada awal 2019. Sistem KSL lebih ringan dan lebih kecil daripada GSL sehingga akan sangat cocok diaplikasikan di berbagai medan. KSL ini terdiri dari KSL8 dan KSL12. Di tahun ini pula, DNP juga merilis A-Series, sebuah augmented array yang bisa dijadikan sistem point source maupun LAN array. A-Series ini terdiri dari AL60, AL90, serta ALI60 dan ALI90. Produk lain yang dirilis DNP tahun 2019 ini adalah subwoofer baru B8 dan Signal Distribution Milan.
DNB juga menunjukkan masa kesuksesannya di tahun-tahun ini. Seperti di awal 2020, DNB meluncurkan sistem KSLI di Integrated System Europe atau ESE 2020. KSLI adalah sistem KSL yang khusus untuk instalasi. Tak ketinggalan, DNB juga merilis subwoofer baru di keluarga KSL, yaitu KSL Sub di ajang NAMM Januari 2020. Tapi masa suksesnya DNB ternyata berubah mulai pertengahan tahun 2020. Pandemi COVID-19 melanda dunia yang sedang berdampak kepada semua sektor tak terkecuali di audio. Acara-acara besar seperti konser musikal ditiadakan. Banyak perusahaan audio yang terpaksa gulung tikar. Pendapatan DNB Audio Teknik mengalami penurunan signifikan dan menghadapi kemunduran hingga terancam bangkrut akibat pandemi ini. Akibatnya perusahaan induk Ardian pun akan melelang DNB. Namun di situasi yang buruk, DNB mencoba bangkit dan berani merilis sebuah line array XSL di varian SL series pada pertengahan 2021. XSL adalah line array format terkecil dan compact di keluarga SL series. Sama seperti kakaknya, XSL ini terdiri dari XSL 8, XSL 12, XSL G Sub, serta XSL Sub. Tahun ini, DNB juga meluncurkan power amplifier D40 yang khusus untuk touring. Ini adalah versi pengembangan dari Power 40D untuk instalasi. Di tahun ini, DNB juga berhasil mengakuisisi perusahaan audio video Inggris SFL Group dan mengumumkan entitas baru DNB Solution GmbH & Co. KG. DNB Solution adalah bisnis yang berfokus pada layanan, menawarkan keahlian menyeluruh di bidang pengembangan proyek, manufaktur, perencanaan sistem, instalasi, dan pemeliharaan. Perusahaan penyewaan White Light juga bergabung di DNB Solution Group pada akhir 2021. Lebih dari 2 tahun, pandemi pun mulai reda, ekonomi dunia mulai pulih, dan DNB Audio Teknik merilis produk amplifier baru untuk instalasi yaitu 5D pada tahun 2022. Lanjut di awal 2023, DNB juga menetapkan standar keselamatan dengan memberi sertifikasi EN54 pada produknya. EN54 sendiri adalah sertifikasi deteksi dini kebakaran dan alarm yang akan memberi peringatan bahaya melalui pengeras suara. Dan akhirnya hingga pada bulan Juli 2023 kemarin, Ardian berhasil menjual DNB Group setelah 4 tahun penawaran. DNB Group kini diakuisisi oleh Providence, perusahaan ekuitas swasta yang berkantor di Amerika Serikat. Hal yang unik dari DNB Audio Teknik, bila akan membeli speaker ini sangat diharuskan untuk membeli full system mulai dari amplifier, aksesoris, bahkan hingga perkabelan sudah satu paket dari DNB sana. Sebenarnya semua brand-brand audio ternama memang mengharuskan demikian, tapi beberapa brand masih mengadopsi OEM di mana part-part audionya dibuat atau dipesan khusus di perusahaan lain. Tapi tidak untuk DNB Audio Teknik. Menurut situsnya, loudspeaker dari DNB tidak akan bersuara seperti DNB ketika tidak menggunakan power serta aksesoris bawaan DNB. Begitu pula sebaliknya. Itu karena semua preset tuningan suara pada speaker DNB sudah disematkan pada power bawaannya. Dan itu juga merupakan suatu kemudahan karena seluruh sistemnya tinggal plug and play, tidak perlu susah-susah untuk mencari power, kabel, aksesoris, dan lain-lain. Untuk kualitas audio, DNB Audio Teknik juga terbilang sangat bagus dan cocok di semua genre musik, mulai dari yang lembut seperti jazz hingga yang keras seperti hard metal dan EDM. Selain itu, DNB juga terkenal karena software audio buatannya yang sangat akurat. Contohnya seperti Array Calc, software simulasi untuk line array, point source, subwoofer, hingga speaker kolom DNB. Software ini dapat mensimulasikan desain akustik, prediksi kerja, penyelarasan, tali temali, hingga yang terpenting yaitu parameter keselamatan atau safety. Software unik lainnya yaitu R1 sebagai pengendali dan kontrol untuk semua produk DNB mulai dari speaker sampai power amplifier. R1 ini juga dapat memberitahu dengan detail jika di sistem yang digunakan mengalami malfungsi atau kegagalan. Keunggulan lainnya dari DNB yang tidak dimiliki brand lain adalah durabilitasnya.
Banyak rental yang sudah menggunakan produk DNB seri lama yang saking awetnya hingga bertahun-tahun pemakaian tidak pernah sekalipun mengalami jebol pada komponen. Itu semua karena bagusnya build quality kabinetnya yang terbuat dari marine plywood yang tahan air, besi yang kuat serta kokoh, dan dipadu finishing polyurea CP yang tahan benturan juga cuaca. Ini juga dibuktikan pada DNB sendiri dengan berani memberi garansi pada semua sistemnya hingga 5 tahun. Karena keunggulannya itulah, DNB juga menjadi daftar permintaan utama artis-artis top dunia dan bersanding di antara brand-brand besar lainnya. Contoh artis yang memasukkan DNB ke dalam daftar audio konsernya adalah Coldplay, Beyonce, Taylor Swift, Metallica, Slipknot, dan lain-lain. Sampai saat ini seluruh produk DNB dibuat di pabrik Baeknang dengan mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan. Untuk manajemen sendiri masih dipimpin oleh Amnon Herman sebagai CEO-nya. Di Indonesia, sistem DNB Audio Technic tergolong banyak digemari seperti banyak yang membuat model customnya. Sistem aslinya pun banyak yang menggunakan mulai dari rental audio hingga instalasi permanen. Contohnya seperti di Masjid At-Thohir Depok hingga area presidensial seperti Istana Negara. Nah, itulah tadi kisah perjalanan perusahaan DNB Audio Technic. Gimana menurut teman-teman tentang perusahaan audio Jerman satu ini? Komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan terima kasih.